فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah akan kita lanjut tentang masalah i'rab yang takdiri. Perubahan ada dua, perubahan lafzi dan takdiri. Adapun mahalli ini bebas mau dimasukkan dalam perubahan ataukah enggak. Tapi yang jelas mahalli itu adalah bagi isim yang mabni atau bagi jumlah. Ini hanya beda masalah istilah saja. Karena itu enggak kita bahas di sini tentang masalah i'rab mahalli. Karena itu i'rab di sini dikatakan ada dua, yaitu i'rab lafzi dan i'rab takdiri. I'rab lafzi adalah yang perubahannya nampak pada lafaz. Sedangkan i'rab takdiri adalah perubahannya tidak nampak, hanya saja diniatkan. Hanya saja diniatkan. Kenapa diniatkan? Karena pada dasarnya i'rab takdiri itu adalah nampak, tapi karena ada beberapa penghalang sehingga gagal. Seperti isim maksur, sebenarnya di i'rabnya nampak, tapi karena ada penghalang yaitu ta'adzur, tidak mungkin orang Arab merubah harokat pada alif lazimah, sehingga ini yang menghalangi. Jadi i'rab takdiri adalah i'rab yang terhalang. I'rab takdiri adalah perubahan i'rab yang terhalang. Adapun penghalangnya maka ada tiga. Yaitu kemarin sudah sering diambil, yaitu penghalang yang pertama adalah ta'adzur, enggak mungkin. Penghalang yang kedua adalah thiqal, berat. Penghalang yang ketiga adalah munasabah, yaitu penyesuaian harokat dengan ya mutakallim. Karena itu i'rab, sekali lagi i'rab takdiri adalah i'rab yang terhalang. I'rab yang terhalang. Dan kita sampai kepada isim maksur. Qala asy-syarih waffaqahullahu taala, wa amma takdiri, adapun i'rab takdiri fa huwa ma la yadhharu fi akhiril kalimah. Apa-apa yang tidak nampak pada akhiran kalimat, akhiran kata, karena adanya penghalang. Wa inna ma yakunu manwiyan fiha, tidak nampak dan cukup dengan diniatkan saja. Wa huwa ala thalathati aqsam, dan i'rab takdiri dibagi menjadi tiga inilah penghalangnya masing-masing. Paham? Pembagian i'rab takdiri menjadi tiga ini sesuai dengan jenis penghalangnya. Sesuai dengan jenis penghalangnya. Makanya nanti yang ta'adzur
juga harus dikatakan mana amin duhuriha, menghalangi dari kenampakannya ta'adzur. Kalau yang sikol juga dikatakan menghalangi dari nampaknya sikol, berat. Munasabah juga demikian, menghalangi dari nampaknya itu munasabah. Dan sebagian ummahat menganggap pembahasan kalau sampai sini sudah repot. Ini insya Allah nggak repot, ini insya Allah gampang. Intinya i'rab itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Tidak nampaknya karena ada penghalang. Pada aslinya yang nampak, tapi ada penghalang. Sebagaimana hilal, aslinya nampak tapi ada penghalang sehingga kita nggak nampak bagi kita. Dan dibagi menjadi tiga ini sesuai jenis penghalangnya, sesuai dengan jenis penghalangnya. Al-awwal ma yuqaddaru lit-ta'adzur, apa-apa yang ditakdirkan, diniatkan, diperkirakan karena ta'adzur, karena enggak mungkin ta'adzaro ya ta'adzaru berhalangan, tidak mungkin hadir, tidak mungkin terlaksana. Ini namanya ta'adzur. Dari kata-kata udur itu ya udur, saya minta udur, sehingga tidak bisa, berhalangan, terhalang. Paham makna ta'adzur? Ta'adzaro ya ta'adzaru diambil dari kata-kata udur, artinya ya udur, ada halangan. Saya udur, gak bisa hadir, itu. Jadi penghalang yang pertama adalah ta'adzur. Wa dzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Yang demikian itu pada setiap isim mu'rab yang akhirnya itu adalah alif lazimah. Alif ini enggak mungkin hilang. Alif lazimah ini enggak mungkin hilang. Ini untuk membedakan dari alif tasniyah. Karena alif tasniyah bisa hilang diganti ya. Demikian sebagian ulama mengatakan kenapa dikatakan alif lazimah? Karena untuk membedakan dari alif-alif yang lain yang bisa berganti-ganti. Kalau alif dalam isim maksur ini sama sekali nggak bisa berganti, nggak bisa hilang, selamanya akan nempel. Karena itu dikatakan lazimah. Dan sebagaimana yang kemarin dikatakan, alif ini bisa berbentuk ya, maksudnya bengkok ataupun lurus. Jadi paham, alif lazimah ini untuk membedakan dari alif-alif lain yang enggak lazimah, seperti alif tasniyah, alif ketika musanna, Muhammadani, alifnya di situ enggak lazimah. Qablaha fathatun, sebelumnya itu di fathah. Ini untuk membedakan dari isim mangkus. Kalau ada ya atau ada huruf bengkok, karena orang zaman dulu kan nggak pakai dobet titik. Jadi kadang seperti fata di sini atau huda di sini, ini bengkoknya ini bisa jadi ya, bisa jadi alif, tergantung sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kasroh maka dibaca ya. Kalau sebelumnya itu fathah maka dikatakan alif. Makanya perlu didobet, perlu dikasih catatan qablaha fathah. Ini untuk membedakan dengan isim mangkus seperti qadi. Adapun kalau dikatakan, lu kan sudah dibedakan ada titiknya. Ya, orang zaman dahulu nggak pakai titik. Wa yusamma maksuran, dan dinamakan sebagai isim maksur. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya maksur artinya adalah diambil dari qasr, yaitu tertahan. Ditahan dari mad, enggak bisa panjang, atau tertahan dari harakatu al-i'rab. Ini ada dua versi, ada yang mengatakan dikatakan maksur karena tertahan dari enggak bisa panjang, dan ada yang mengatakan karena tertahan dari harakatul i'rab. Sebagaimana nanti isim mangkus juga ada dua versi. Isim mangkus juga ada dua versi. Ini ummahat, kalau kita asal kita mau mikir, asal kita mau berusaha dan memahami, insya Allah faham. Jangan takut. Jangan takut sulit, jangan menganggap sulit, jangan
Belum sudah mempersulit. Kalau kita yang penting kita mau berusaha dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mau bekerja keras, mau bondo capek sebentar, insya Allah akan mudah. Jadi wa yusamma maksuron, dikatakan isim maksur karena tertahan. Ada yang mengatakan tertahan dari panjang, dan ada yang mengatakan tertahan dari harakatul i'rab. Ka al-fata wal huda wa aso wal aso wa nahwi dzalik, seperti fata, huda, aso. Ini wa tuqaddaru alaihi jami'u al-harakat. Kalau isim maksur atau yang i'rab yang ta'adzur ini, muqaddarnya yang ta'adzur ini, dia memiliki keistimewaan semua harokat baik rafa, nasab maupun jar semuanya diperkirakan. Karena ta'adzur berhalang, apa wae harokate, mau rafa, mau nasab, mau jar, sekadung terhalang wis gak iso. Namanya sudah ta'adzur. Namanya saja sudah ta'adzur. Lain nanti dengan isim mangkus. Maka nanti dalam keadaan fathah dia nampak. Karena itu yang namanya ta'adzur berhalangan, ya sudah, rafa, nasab, jar semuanya jazm. Kalau jazm nanti pakai harfi illah. Maka semuanya ditakdirkan, semuanya diperkirakan. Nahwu ja'al fatah wa ra'aitul fatah wa marartu bil fatah. Maka semua pada contoh tiga kalam ini atau tiga jumlah ini, fata di situ i'rabnya pertama rafa karena sebagai fa'il, kedua nasab karena sebagai maf'ul bih, ketiga jar karena majrur dengan kemasukan huruf jar, tapi semuanya sama, sama. Tidak ada perbedaan yang kelihatan, tapi sebenarnya itu berubah. Karena kalau nggak berubah namanya mabni. Fata itu berubah, qadi itu berubah, semuanya itu berubah, tapi nggak nampak karena ada halangan. Jadi jangan katakan itu nggak berubah, karena yang nggak berubah itu mabni. Jadi harus dibedakan. Fata itu lain dengan hadza. Fata dia itu selalu nampak pada satu keadaan. Karena dia itu sebenarnya berubah, tapi nggak kelihatan, diperkirakan. Adapun kalau hadza itu sudah nggak berubah, memang dia seperti itu bentuknya hadza itu. Jadi seperti fata ini jangan dihukumi mabni, jangan dihukumi mabni. Walaupun sama-sama secara kilas kasat mata kayaknya sama-sama nggak berubah, tapi lain. Hadza memang nggak berubah, luar maupun dalam memang nggak berubah. Kalau fata itu luarnya nggak berubah, tapi dalamnya itu berubah karena diniatkan. Begitulah para ulama bahasa Arab memberikan penjelasan. Lah kita sebagai orang ajam ya nerima saja. Gitu kata ulamanya, ya wis ya gitu aja. Fal fata fil mithalil awwali fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Ini latihan ngirab seperti ini. Jadi kalau ada ja'al fata, maka kita bilang fata adalah fa'ilun. Dia i'rabnya fa'il, marfu'un karena dia menempati mahal rafa. Maka kita katakan marfu'un. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya itu adalah ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alif. Dhammah yang diperkirakan di atas alif. Lain ya nanti kalau isim yang munasabah, yang seperti gulami yang mudhaf kepada ya mutakallim, nanti harokatnya itu bukan pada ya mutakallim, tapi harokatnya itu pada huruf akhirnya. Karena itu sebenarnya dua kata. Gulami itu dua kata, gulamun sama ya mutakallim. Kalau ini satu kata, perhatikan. Jadi ngirabnya itu harokatnya di mana? Kalau fatah harokatnya di alif. Kalau qadi juga harokatnya di ya.
Tapi kalau yang ketiga nanti yang munasabah, yang mudhaf pada ya mutakallim, itu harokatnya itu ditakdirkannya bukan di ya-nya, tapi di huruf akhirnya. Kemudian harus disebutkan sebabnya, sebab penghalangnya. Mana min duhuriha at-ta'adzuru. Menghalangi dari nampaknya harokat tadi adalah ta'adzur, yaitu tidak mungkin. Wa fil mithal tsani maf'ulun bihi, pada contoh yang kedua yaitu ra'aitul fata maf'ulun bihi, yaitu maf'ulun bihi, maf'ul i'rabnya jabatannya mansub wa alamatu nasbi al-fathatu al-muqaddaratu 'alal alif mana min duhuriha ta'adzuru, menghalangi dari nampaknya harokat tersebut ta'adzur. Sama juga wa fil mithali tsalisi majrurun, pada contoh yang ketiga yaitu marartu bil fatah, ini majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu 'alal alif mana min duhuri at-ta'adzur. Sama. Jadi seperti fatah ini sebenarnya berubah tapi tidak nampak, tidak sama dengan hadza. Kalau jaa hadza wa ra'aitu hadza wa marartu bi hadza, itu memang enggak berubah, memang mabni. Kalau fatah bukan mabni, Qala wa mithluhu al-fi'lu al-mudhari'u, sekarang bukan hanya isim. I'rab takdiri, i'rab yang diperkirakan, ini juga terjadi pada fi'il, yaitu yang sama, yang fi'il mudhari' yang berakhiran dengan alif, lazimah juga. Wa mithlu al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallu, dari kata-kata illah. I'talla berarti berillah gitu loh. I'talla itu wazan apa? I'talla wazan berarti if talla gitu. Ala wazan apa ini? Ifta'ala. Kenapa bisa jadi i'talla? Aslinya gimana itu? I'talala gitu aslinya. Aslinya i'talala. Kemudian karena sama lamnya akhirnya dijadikan satu i'talla. Ala wazan ifta'ala. Artinya berhuruf illah. Maksudnya fi'il mudhari' dia itu memiliki huruf illah. Al-mu'tal bil alif, yang diakhiri dengan huruf illah yaitu alif. Huruf illah alif, wawu dan ya. Huruf illah itu alif, wawu dan ya. Yang semuanya itu menuntut untuk dipanjangkan. Kayakhsha, seperti yakhsha, khosya yakhsha. Ini diakhiri dengan alif. Wa yas'a, sa'a yas'a. Wa yardo, dan juga rodiya yardo. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Maka seperti ini juga i'rabnya juga pakai i'rab muqaddar, harokah muqaddarah. Mana min duri apa? Ta'addur sama. Wa tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathatu faqat, dan hanya ditakdirkan, hanya diperkirakan itu yang dhammah sama fathah saja. Karena apa? Karena jazmnya pakai membuang huruf illah, huruf illahnya dibuang. Kenapa huruf illahnya dibuang? Karena itu nanti ada insya Allah dicarikan alasannya itu. Kenapa dibuang? Kalau jazm kenapa enggak pakai sukun muqaddar? Ada yang tahu jawabannya?
Nanti itu insya Allah PR bagi saya ya, diingatkan. Nahwu yakhsha Zaidun rabbahu, Zaid takut kepada Rabbnya. Maka yakhsha di sini rafa, marfu. Kenapa? Karena enggak ada nasib dan jazim. Enggak ada nasib dan jazim. Walan yakhsha aduwahu, dan Zaid tidak akan takut kepada musuhnya. Di sini yakhsha yang kedua nasab. Kenapa? Karena kemasukan lan, adawatun nasab, termasuk nawasib, huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari'. Di antaranya adalah lan. Maka fa yakhsha fil mithalil awal fi'lun mudhari'un marfu'un. Yakhsha pada contoh yang pertama, yakhsha Zaidun rabbahu, ini adalah fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi anin nasib wal jazim, karena kosongnya fi'il mudhari' tadi dari nasib, dari yang menasabkan dan yang menjazmkan. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alif, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah yang diperkirakan pada alifnya. Jadi perubahan itu adalah rafa namanya. Kalau tandanya macam-macam, ada yang dhammah, ada yang pakai alif, ini macam-macam. Kalau i'rabnya dia adalah rafa. Perubahannya, jenis perubahan, arah perubahannya adalah rafa. Mana min duhur ya ta'dzur, terhalang, menghalangi nampaknya fathah, rafa, menghalangi nampaknya dhammah adalah karena ta'adzur. Wa fil mitsal tsani, dan pada contoh yang kedua yaitu lan yakhsha aduwahu mansubun bilan, fi'il mudhari' yakhsha itu dalam jabatan nasab karena kemasukan lan. Dan tanda nasabnya wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu, fathah yang muqaddarah, fathah yang diperkirakan, alal alif, pada alif, mana amin duhuriha at-ta'adzur, menghalangi dari nampaknya adalah ta'adzur. Qala wa makna ta'adzuri, dan makna ta'adzur itu apa? Annal alifa la takbalul harakata aslan, bahwasanya alif yang ada pada akhiran isim maksur atau fi'il mudhari' yang mu'tal dengan alif ini enggak mungkin bisa menerima harokat. Likauniha mulazimatan, likauniha mulazimatan, gitu bacanya, karena keberadaan alif tadi mulazimah, senantiasa menetapi as-sukun, lis-sukun, yaitu sukun, senantiasa disukun. Gak mungkin dibilang fatayan, fataya atau fatayi atau fatayu, gak bisa. Dia ya sudah sukun itu aja, gak dibaca gitu, dimatikan, jadikan huruf konsonan, fatah gitu, fatan, disukun alifnya, nggak nampak, nggak bisa berharokat, alif itu nggak bisa berharokat, makanya ta'adzur, terhalang. Lu kok kenapa kok nggak kamu harokati, pakai dhamma atau pakai fathah atau pakai kasroh? Oh maaf, alif nggak bisa nerima harokat, ini terhalang. Ya ta'adzar, tata'adzarul alifu minal harokati, alif itu meminta udzur dan merasa berhalangan dari berharokat. Ini i'rab muqaddar yang pertama, yaitu yang sebabnya adalah karena ta'adzur, yaitu pada alif, pada isim atau fi'il yang berakhiran dengan alif lazimah. Ini karena kenapa nggak bisa dikasih harokat? Karena alifnya nggak mau, alifnya nggak nerima, nggak bisa menerima harokat karena dia sudah selalu berada pada keadaan yaitu sukun. Qala al-qismu tsani, sekarang i'rab yang muqaddar yang kedua. Ma yuqaddaru litsiqal, apa-apa yang diperkirakan gara-gara berat, sebenarnya nggak berhalangan tapi berat. Jadi ini lebih ringan dari yang pertama. Thiqal itu lebih mendingan daripada yang pertama. Karena yang pertama ta'adzur, nggak mungkin sama sekali. Kalau thiqal ini ya bisa tapi berat, bisa tapi berat. Makanya nanti kadang
bisa diharokati ketika dalam keadaan nasab karena sudah hilang beratnya itu, jadi ringan. Li khiffah. Qala wa dzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu ya'un sakinatun lazimatun. Yang demikian itu terjadi pada setiap isim mu'rab yang akhirannya itu adalah berupa ya yang sukun. Gak bisa berharokat juga. Lazimatun. Ini yaknya juga lazimah. Ini untuk membedakan dari yaknya musanna, yaknya jamak mudzakkar salim. Karena ini lazimah juga membedakan dari yaknya ya mutakallim, karena ya mutakallim bisa dipisah. Kalau ini nggak bisa. Maksurun ma qablaha gitu bacanya. Maksurun ma qablaha. Apa i'rabnya maksurun? Sebagai naat, kemudian ma qablaha sebagai naibul fa'il dari maksurun yang dikasroh. Apanya? Apa-apa yang sebelum akhirnya. Wa yusamma mangkuson, dan dinamakan sebagai isim mangkus. Mangkus secara bahasa artinya terkurangi. Dari kata-kata nakosoyan kusu. Nakson nakisun mangkusun, yang dikurangi. Kenapa dikatakan sebagai isim yang dikurangi? Ini juga ada dua versi. Karena isim mangkus itu ketika kondisi nakiroh, ya-nya itu dibuang. Jadi qadi itu ketika makrifah al-qadi. Ketika dalam kondisi nakiroh nggak boleh dibaca qadi, tapi dibaca qadin. Dibaca qadin. Itu juga nanti ada alasannya kenapa kok ya-nya dibuang. Jadi dikatakan pertama saya jelaskan kenapa dinamakan sebagai isim mangkus. Isim mangkus itu artinya apa? Ibu-ibu, artinya apa isim mangkus? Dikurangi. Ditulis itu. Yang penting-penting seperti itu ditulis. Dikurangi. Isim mangkus itu adalah isim yang dikurangi. Kenapa? Karena ketika dalam keadaan nakiroh, ya-nya itu dibuang. Berarti ono sing kurang. Bagian dari hurufnya ada yang kurang. Dan ada juga yang mengatakan dikatakan mangkus karena kurang dari i'rab. Buktinya yang bisa dikasih i'rab, bisa nampak i'rabnya cuma pada nasab to. Rafa dan jer enggak bisa. Makanya dikatakan mangkus, kurang dari yang lain, isim-isim yang lain, dia bisa di i'rab. Tapi kalau isim mangkus, ini yang bisa kelihatan i'rabnya cuma pada kondisi nasab to, makanya namanya kurang. Kurang. Jadi ada dua versi. Dan keduanya betul. Karena itu isim mangkus itu kurang dari dua sisi, kurang dari sisi huruf dan juga kurang dari sisi harokat. Kurang dari sisi huruf itu dari mana? Karena ya-nya hilang ketika nakiroh. Ya-nya hilang ketika nakiroh, maka hurufnya juga kurang. Dan dia juga dari sisi harokat juga kurang, karena dia nggak bisa diharokati kecuali hanya pada keadaan nasab. Itulah sisi atau sebab penamaan isim mangkus itu dengan isim mangkus. Kenapa? Karena dia itu kurang dari dua sisi, yaitu kurang secara harokat dan kurang secara huruf. Mahfum? Bisa dipahami? Kemarin alasannya isim maksur, sekarang alasannya isim mangkus. Kenapa? Karena kita berusaha setiap istilah ini kita pahami secara penggunaan bahasanya. Seperti fi'il mudhari'. Mudhari' itu artinya apa? Mudhari' itu menyerupai. Kenapa? Karena dia menyerupai isim dalam masalah i'rab gitu. Mudhari' itu artinya menyerupai. Jadi kalau sampean-sampean itu ada istilah-istilah, sebutan-sebutan di sini, kalau yang nggak tahu penggunaan secara bahasanya, tanyakan saja. Ya, harus dikaitkan secara
bahasa fa'il. Kenapa dikatakan fa'il? Ya karena pelaku. Rofa, kenapa dikatakan tinggi? Ya karena dia yang paling utama. Doma, kenapa doma? Karena dia dirangkul, disatukan. Itu. Jadi sebenarnya semua penyebutan istilah itu rata-rata ada kaitannya. Wa yusamma mangkuson, isim mangkus tadi sebabnya karena dia kurang dari dua sisi, kurang huruf dan juga kurang harokat. Karena ketika dia nakiro itu yaknya dibuang. Kal qadi seperti al qadi. Ketika nakiro itu jangan kemudian dibaca qadi gitu, jangan, tapi qadin. Kenapa yaknya dibuang? Ini ada yang mengatakan karena iltiqa usakinain, karena dua sukun jadinya nanti. Yang pertama sukunnya ya, yang kedua tanwin. Kan nakiro itu kan kembali ditanwin. Kalau nakiro, isim nakiro itu kan ditanwin. Berarti nanti kan terus qadin, kan gitu, qadin. Seperti al-qadi, ketika nakiro aslinya dia itu qadin gitu. Maka nggak bisa. Maka harus dibuang yaknya dan tanwinnya dipindah ke dotnya. Qadin gitu. Ada yang bilang aslinya itu qadiyun. Aslinya qadiyun. Nah, itu semua versi-versi alasan-alasan dari para nuha yang kadang tidak bisa atau tidak perlu dibuat pusing. Yang penting kita tahu hasil matangnya saja. Tidak perlu tahu aslinya gimana, yang penting kita tahu hasil matangnya, karena seperti itu nggak terlalu berfaedah. Lain kalau sorof, kita harus tahu mentahnya, karena itu berfaedah. Kal qadi waddai warrami. Ingat ya, kalau ada isim seperti ini yang diakhiri dengan ya, kemudian sebelumnya itu kasroh, maka itu besar kemungkinan dia adalah isim mangkus. Nanti jangan terkecoh seperti ja'a qadin. Telah datang seorang hakim qadin. Maka loh di situ kok kasroh yo? Wong itu irobnya fa'il. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh, itu aslinya qadi pakai ya, tapi ya-nya dibuang. Jadi irobnya pakai irob muqaddar. Kullu man 'alaiha fanin. Aslinya fani atau faniyun. Gitu. Jadi jangan terkecoh. Harus tahu bahwasanya kalau isim yang diakhiri dengan ya, kemudian sebelumnya itu kasrah adalah isim mangkus. Ketika dalam kondisi nakiro dibuang ya-nya. Waddai seperti dai juga penyeru. Ini juga kalau nakiro dibuang dain, nggak bisa dai, nggak bisa. Warromi melempar. Romi dari kata-kata roma yarmi romin, melempar. Maka juga sama dibuang ya-nya ketika nakiro. Jadi kalau wanawi dzalik dan yang semisal dengan itu, wa tuqaddaru alaihi harakatani faqat, ini yang perlu dicatat. Kalau isim mangkus atau i'rab muqaddar yang thiqal, ini enggak semua i'rab, yaitu hanya yang khusus rafa dan kasrah saja dan jar saja pada isim. Wahuma ad-dhammatu wal kasratu. Adapun kondisi nasab nanti nampak. Wahuma ad-dhammatu wal kasratu, yaitu dhammah dan kasrah. Nahwu ja'al qadi. Maka ja'al qadi sini rafa. Wa marartu bil qadi. Fal qadi fil mithalil awal fa'ilun marfu'un. Ini juga rafa. Wa alamatu rafi ad-dhammatu al muqaddaratu 'alal ya. Ingat, ini 'alal ya.
Dhammahnya itu diniatkan di ya-nya, bukan di dotnya. Mana min duhuriha as-siqal. Menghalangi dari nampaknya itu adalah sikol, berat. Wa fi tsani, dan pada contoh yang kedua, marartu bil qadi majrurun bil ba wa alamatu jarhi al kasratu. Dia majrur karena kemasukan huruf jar yaitu ba, dan tanda jarnya dengan kasroh al muqaddarah yang ditakdirkan, yang diperkirakan alal ya. Pada ya, mana min duhuri as-siqal. Menghalangi dari nampaknya adalah berat. Wa amal fathatu, adapun fathah yaitu nasab, fa inna tadharu fihi li khiffatiha, maka dia nampak karena menjadi ringan. Orang Arab itu kalau nasab itu ringan. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena ketika di nakiro itu dikasih alif, makanya kan qadiyan, jadi nampak enak karena menjadi ringan. Nahwu ra'aitul qadiyah, fathah itu ringan. Kenapa kok ringan? Ya mbo sak karepe wong Arab. Orang Arab kalau bilang qadiyah, qadiyan itu enak mereka. Seperti ini ya, enggak tahu kita kenapa kok ringan. Nahwu ra'aitul qadiyah, fal qadiyah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhir. Ini harus dihafal bagi yang pemula bahwasanya i'rab takdiri yang pada sikol ketika berat ini cuma pada kondisi rafa dan jar saja. Kalau pada fi'il berarti cuma pada rafa saja karena fi'il itu enggak ada jar. Kalau pada isim cuma rafa sama jar saja. Adapun ketika nasab baik pada fi'il maupun pada isim nanti fathah itu nampak. Qala wa mithluhu al-fi'lu al-mudhari'u. Semisal dengan ini juga adalah fi'il mudhari' al-mu'tallu bil ya, yang berakhiran huruf illah yaitu ya. Nahwu yaqdi, qada yaqdi, yu'ti atau yu'ti, wa yahdi hada atau hada yahdi, hada yahdi. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu, wal mu'tal bil waw, dan juga fi'il mudhari' yang berakhiran huruf wawu. Karena tadi kalau sudah berakhiran dengan huruf alif ikut ke ta'adzur. Jadi tinggal yang berakhiran dengan huruf ya dan huruf wawu. Isim ada enggak yang berakhiran dengan huruf wawu? Ini kenapa enggak disebutkan? Kenapa isim itu tadi yang kok cuma berakhiran dengan huruf alif yaitu isim maksur, dan berakhiran dengan huruf ya yaitu isim mangkus. Bagaimana kalau berakhiran dengan huruf wawu? Ikut apa dia namanya? Siapa yang bisa jawab? Pernahkah lewat isim yang berakhiran dengan huruf wawu? Apakah dikatakan sebagai isim mangkus? Ayo. PR atau sekarang? Hah? Isim apa? Asmaul khamsah. Ini kalau isim yang berakhiran wawu itu rata-rata itu ajam. Orang Arab itu jarang sekali ada isim itu diakhiri dengan huruf wawu. Adapun yang ada pada asmaul khamsah itu nanti jadi tanda i'rab itu. Nanti jadi tanda i'rab, makanya bisa berubah jadi alif, bisa berubah jadi ya. Gitu. Rata-rata itu ajam. Isim yang diakhiri dengan huruf wawu itu ajam. Aristu itu ajam. Kemarin saya baca demikian. Jadi isim itu jarang sekali, bahkan mungkin enggak ada yang diakhiri dengan huruf wawu yang lazimah, itu enggak ada. Adapun seperti asmaul khamsah itu wawunya enggak lazimah, buktinya bisa berubah alif, bisa berubah ya, dan dijadikan sebagai tanda i'rab. Lain seperti qadi itu bukan ya-nya, itu bukan tanda i'rab. Jadi kalau isim ini hampir tidak ada yang diakhiri dengan wawu lazimah, itu tidak ada.
Wal mu'tal bil wawi nahu yad'u wa yarju wa yasmu. Yad'u dari da'a, yad'u, yarju dari roja, yarju, yasmu dari sama, yasmu meninggi. Yad'u menyeru, yarju berharap, yasmu meninggi. Wa nahwi dzalik. Wa tuqaddaru fihi mad-dhammatu faqat. Karena fi'il ya hanya dhammah saja, karena kalau nasab jelas nampak, karena kalau jazm juga dengan membuang huruf ilah. Jadi tinggal sisa takdirnya, muqaddarahnya pakai dhammah. Ini perlu kalau bagi yang pemula harus diulang-ulang terus biar harus diutak-atik terus biar lanyah, biar lengket. Nahwu yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Zaid menyeru kepada kebenaran dan menghukumi dengan kebenaran tersebut. Maka yad'u di sini fa yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu raf'ihi itu bukan wa alamatu raf'atin, bukan wa alamatu raf'ihi, salah itu. Ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal waw man amin duri astiqol sama. Wa yaqdi ma'tufun 'ala yad'u. Yaqdi itu ma'tuf, maka marfu juga. Wal ma'tufu 'alal marfu dan ataf kepada sesuatu yang rafa itu ya dirafa juga, marfu'un mithluhu. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal ya man amin duri astiqol. Wa ammal fathatu fa innaha tadharu 'alaihima. Adapun fathah maka sama, nampak pada isim ataupun pada fi'il. Kalau yang diakhiri huruf ya atau diakhiri huruf ya wawu maka nampak karena ringan. Nahwu lan yad'uwa, bukan lan yad'u, bukan, tapi lan yad'uwa dinampakkan. Lan yad'uwa Zaidun ilal batili wa yaqdi bihi. Zaid tidak akan menyeru kepada kebatilan dan tidak akan berhukum dengannya. Fa yad'u fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Yad'u fi'il mudhari' mansub karena kemasukan lan, wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhirih wa mithluhu yaqdi sama yaqdi juga. Qala wa man nasikol, makna sikol adalah annal ya'a wal wawa yaqbalanil harokata. Ya dan wawu sebenarnya bisa menerima harokat, walakinnaha saqilatun alaihima. Tetapi berat pada keduanya sehingga terhalang. Sehingga juga sama terhalang, berat juga. Kecuali pada fathah maka khusus itu adalah ringan. Lapo kok ringan, lapo berat, digawe ringan kabeh lapo iku lak sampean. Kalau orang Arab ya terserah. Itu tinggal yang ketiga yaitu yang munasabah. Nanti insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu